gengs, welcome to YouTube channel. Nah, hari ini aku mau ngobrol cantik lagi. Dan sekarang adalah bintang tamunya salah satu artis gitu. Artis yang udah mengepakkan sayapnya ke kancah nasional. Siapakah dia? Ini dia, Tika Pagraki. Tika Pagraki. Halo Tika. Hai Garempong, apa kabar? Makin cantik. Aduh. Kamu apa kabar? Baik, Astungkaro. Ya sedikit nggak baik lah. Sedikit nggak baiknya gimana tuh? Ya tahu sendiri kan. Ya corona kayak gini. gitu. Oh, Oke, ya gitu iya lah. sih. Jadi kesibukannya sekarang itu apa dong? Kesibukannya saya juga masih endorse, terus Iya. foto-foto katalog juga, terus yang menyibukkan sangat sibuk itu sih ngempu ya. Iya, ada Laksmi sekarang ya. Bener, capek banget guys. Kita udah lama gak ketemu dong ya. Banget Aduh, dari- dulu banget. Mm-mm. Jadi, tapi sekarang makin Wow, makanya saya bawa boneka Pak. Biar nggak kelihatan. Nanti kalau kelihatan gendut edit dikit ya. Iya. Mana bisa gila. Dikurus-kurusin Kan gitu. siapa tahu kan. Iya, nggak ada video tuh nggak ada filternya. Iya benar juga sih. Tika, Iya, aduh, gimana? sekarang emang kayak gini corona musim kayak gini ya job itu makin menurun gitu Benar ya, sekali. bener-bener kan nggak ada. Jobnya yang menyanyi benar-benar nggak ada karena kan emang lagi social distancing, harus Iya. di rumah aja stay at home. Ya nggak apa-apa sih, di rumah juga aku nyanyi kok. Ini apa? Kamar mandi? Enggak, kan di sini ada studionya juga. Iya. Jadi Oh, aku iya, nyanyi iya. sama teman-teman kayak ngumpul gitu. Cuma nggak ngumpul-ngumpul Banyak gitu. banyak orang, cuma teman-temanku yang grup band. Oh iya, biar dekat gitu juga ya. Iya. Makin apa yang melatih gitu ya. Benar sekali. Iya ya. Tika. Ya. Nah, kan orang juga belum tahu banyak tentang Tika kan ya. Ya mungkin beberapa orang itu tahu sedikit. Iya. Nah, sekarang aku mau tahu nih perjalanan hidup Tika selama ini sampai ke jenjang sukses seperti sekarang. Astaga. Iya, seperti apa sih perjalanan Tika itu gitu? Dari mungkin mulai kok bisa nyanyi gitu deh? Kenapa kok bisa nyanyi gitu? Ya, yang pertama karena aku ngikut bapakku. Bapakku juga kebetulan musisi, dia penyanyi reggae. Jadi Iya. pertama justru aku penari Bali. Nah, Oh, kamu bisa nari? iya, Oh dulu aku gitu. penari Bali. Setelah itu kan masih ramping, Bo. Oh iya benar sih. And then karena terus dengerin bapak nyanyi kan otomatis kita jadi langsung kayak juga ikutan nyanyi. Cuma dari SD emang aku udah di judge sama teman-teman bahwa bapakmu kan penyanyi, masa kamu nggak bisa nyanyi sih Oh, gitu. gitu? Jadi akulah disuruh mewakili kelas gitu loh untuk nyanyi lomba-lomba. Oh, di Ya sekolah udah deh, gitu. akhirnya ya udah, tapi cuma aku ngerasa biasa aja, ya udah nyanyi aja gitu. Ternyata emang dapat juara, cuma nggak tahu kalau aku tuh emang penyanyi gitu, nggak bisa nyanyi, nggak tahu kan. Iya. So ya udah deh, ke Ahmad aku sama bapak nyanyi, akhirnya ada dah owner dari bar di Ahmad, WW sama Pak Cabar yang ngontrak aku buat Ya. nyanyi di sana gitu. Jadi aku dulu tuh dapat uangnya cuma 50.000. Iya, aku juga gitu dulu awalnya itu dari bawah. Bener banget. Benar. Kita tuh harus menikmati prosesnya gitu kan ya. Nggak ada, nggak Nggak mungkin instan kayak- langsung dibayar Nggak. gede gitu nggak mungkin. Iya Ya. gitu deh. Habis itu ya udah deh nyanyi Nyanyi. sampai akhirnya dari 50.000 udah jadi 200.000. Dan itu juga aku bisa sekolah, aku bisa ngidupin diriku sendiri. Itu dari gitu. kerja sendiri. Iya, karena kan tahu sendiri maksudnya kayak bapakku sama ibuku udah cerai gitu. Jadi aku tinggal sama nenek. Kebetulan nenekku juga udah tua kan, jadinya aku harus cari uang sendiri untuk sekolah. Hampir sama ya kehidupan kita ya. Oh ya? Ya, tapi emang sih keluarga aku masih utuh, tapi emang kerjanya sendiri gitu. Dari Iya. dulu emang sendiri gitu. Emang sih dibantu sama orang tua, tapi kan ya kita kan hidupnya emang sederhana, jadi ya udah dari diri Kayak sendiri aja. laguku yang baru Cinta Sederhana. Ya kan? Nanti kita bahas itu ya. Mudah-mudahan suaminya mau ikut sama aku sekarang nanti. Nanti aku tarik dia ke sini. Oke deh. Tika, Ya. nah ini gimana sih kok sampai Tika tuh masuk ke labelnya Om Dani itu? Oh. Kok
bisa jadi manajemennya. Dewi ya? Itu gara-gara temenku yang yang di kampus bilang, Tika ada audisi Dewi-Dewi nih gitu, namanya Gio. Ada audisi, apaan tuh gitu. Aku tahu Dewi-Dewi, cuma kayaknya aku nggak cocok di Dewi-Dewi karena kan aku reggae, aku genrenya reggae, sementara aku tahu Dewi-Dewi itu kan pop rock gitu kan. Iya benar. Aku nggak pernah nyanyiin lagu-lagu kayak gitu, tapi aku suka gitu loh. Sampai akhirnya ya udah deh ikutan, tapi itu pun aku sebenarnya nggak begitu pengen banget. Tapi temanku si Gio sama ada temanku satu lagi gitaris juga yang gitaris aku di Ahmad itu, ya udah ayo ikutan aja gitu, dia maksa. Jadi ya udah deh sama dia ke Denpasar nyariin formulir apa segala macam gitu. Jadi ya udah deh langsung ke audisi, lolos ternyata. Lolos. Hari Sabtu itu ketemu sama tim-timnya Ahmad Dhani dulu. Setelah itu baru disaring, barulah hari Minggu ketemu sama Pak D. Akhirnya aku lolos lagi. Ya udah akhirnya ke Jakarta. Ya udah deh akhirnya lolos lagi. Dari 25 peserta berarti kan dari satu kota itu 5 orang diambil. Jadi 5 kota itu berarti 25. Ya. Itu perasaannya kok udah masuk ke Dewi-Dewi itu seperti apa dong? Wah, nggak nyangka nyangka banget ya. Bisa sampai di Jakarta gitu. Iya, sementara aku kan maksudnya dari kampung ya, maksudnya dari Karangasem, Abang. Menurutku tuh kayak, dan aku pun hidupku kan maksudnya kayak pas-pasan banget ya. Kayaknya kok nggak mungkin banget aku bisa ke Jakarta. Jangankan terus apalagi berpenampilan seperti itu ya. Jangankan ke Jakarta, ke Denpasar aja aku nggak tahu. Makanya sampai sekarang aku benar-benar ke setiap kemanapun aku di Denpasar selalu pakai Google Maps karena aku nggak tahu jalan dan aku nggak tahu di mana-mana. Beneran? Emang dari dulu nggak pernah ke Denpasar gitu? Pernah, tapi maksudnya kayak diajak ke Denpasar ya udah ke tempatnya Bibi aja selama 2 minggu 1 minggu karena kan libur sekolah tuh. Nah ya udah diajak ke sana aja, nggak pernah diajak kemana-mana gitu. Jadi lebih tahu Denpasar, lebih tahu Jakarta daripada Denpasar dong jadinya. Iya. Lumayan, lebih banyak kan. Sekarang udah begitu tahu sih, maksudnya kayak karena Dulunya. diajak aja. Iya dulunya iya. Aku nggak tahu. Canggu aja aku nggak tahu. Beneran? Aku nggak tahu sama sekali, aku nggak tahu jalan di Denpasar. Ke Kuta pun aku baru-baru pas setelah kuliah aku baru tahu Kuta. Emang dulunya hidupnya di sana aja? Iya, pokoknya hidupku tuh di Ahmad sama di Gili Trawangan. Karena kan aku nyanyi bolak-balik di sana, aku dulu nyanyi sama Bar juga. Gitu. Iya sih, namanya juga kehidupannya di sana, kerja di Maksudnya kayak Karangasem. desa banget kan di kampung, apalagi anggap di bawah Gunung Agung gitulah, di bongkol Gunung Agung. Kan Karangasem Pitpet tuh di sana. Jadi menurutku tuh kayak bener daerah pegunungan, kampung banget gitu ya. Iya, jadi nggak nyangka. Iyalah. Terus kenapa sih sekarang tuh kok bisa kamu tuh selesai di Jakarta terus balik ke Bali? Karena kontrakku sudah habis. Kontrakku kemarin sama Ahmad Dhani 3 tahun. Oh gitu. 3 tahun. Terus aku nggak perpanjang karena juga kebetulan pas aku selesai kontrak aku langsung nikah. Oh gitu ceritanya. Jadi langsung nikah, ya udah stay di Bali. Cuma sekarang udah kayak kemarin kan aku udah rilis lagu bahasa Indonesia. Ini lagi kontrak sama Mans Entertainment. Ya ini lagi kontrak juga sama Mans Entertainment di label itu untuk nyanyiin lagu bahasa Indonesia. Oh gitu. Apa bakal ada rencana ke Jakarta lagi? Ada. Kemarin sebenarnya aku kan udah mau ke Jakarta karena tag vokal itu lagu Wanita Sepertiku. Jadi karena emang lagi pandemi kayak gini jadi nggak bisa, jadinya ya udah deh di rumah aja gitu. Nanti itu lagunya promonya di stasiun TV di Jakarta. Iya. Oke, nanti ditunggu fans-fansnya yang di Jakarta. Iya. Tika Pagraki, dulunya Dewi-Dewi, ini dia. Sekarang di Bali ya. Aduh, gila sih. Ini Tika, ada nggak momen yang sulit dilupakan gitu selama ada di manajemennya Pak D? Aduh, semuanya sih momennya berharga banget ya menurutku. Jadi beneran semuanya susah dilupakan. Karena iya Pak D itu kan orangnya kayak mengayomi kita banget. Ayo dong gitu, kalau misalnya take vokal santai sama dia, beli sate kayak dulu atau apa ngobrol gitu. Padahal kelihatannya cool banget gitu ya. Enggak, dia mukanya udah tuh iya, gimana cool, gitu. cuma dia dingin gitu kelihatannya. Iya, penyayang gitu sama anak-anak RCM. Itu jadi beneran apa ya, nggak bisa ngelupain banget sih. Emang ada satu momen gitu apa gitu? Mungkin sama teman duetnya siapa namanya? Kanara.
Oh, mungkin yang itu sih. Gimana? Di pas kita kan ada satu hari waktu itu ada 3 job apa 2 jam dan itu berbeda-beda tempat. Iya. Jadi waktu itu kita cuma bawa 1 baju aja. Oh gitu. Karena kan menurut kita bisa pulang dulu dari mana tuh ya, Sulawesi, atau apa. Pokoknya ke bandara, habis itu kita punya pulang dulu ngambil baju yang mau dipakai show selanjutnya. Cuma karena ternyata pesawatnya maju, jadinya kita langsung ya udah pakai baju ini aja. Ya udah pakai baju yang kemarin kita pakai. Udah bau nggak? Ya lumayan lah, kan tahu kalau misalnya nyanyi itu kan pasti cikan banget, sementara kita keringetan. Abis itu ketiga kalinya juga kita nggak bisa pulang, jadi ya udah ketiga kalinya juga pakai baju itu. Karena beneran waktu itu sehari 3 kali dan beda-beda gitu. Berapa 3 hari kayaknya apa 2 hari gitu, pokoknya nggak sempet kita pulang gitu. Nggak pernah jatuh di panggung mungkin? Kalau Itu kan kalau Dewi ya, Yosnya itu kan tinggi banget, benar-benar. Ibaratkan kamu tingginya berapa sekarang? Mungkin 165. Kalau pakai heels itu bisa tingginya seaku dong. Kalau aku pakai heels itu tinggi Kalau banget. aku heels paling kayak 8, 9 cm. Iya. Kamu kan dulunya itu tomboy ya. Kok jadi bisa itu pakai heels gimana? Emang iya, karena pas audisi Dewi itu kan ada kelasnya. Ada kelas untuk kita untuk diajarin juga. Iya, kelas untuk bersolek, riak, terus gimana cara pakai baju, gimana cara pakai heels yang benar, gimana cara jalan yang benar. Karena kita kan maunya mau tampil di depan publik semua harus benar perfect, apalagi Dewi itu wanita yang benar-benar wanita banget. Dewi gitu, yang harus bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab kan. Dewi sebelumnya kan emang udah wow banget nih. Nah, jangan sampai kita mengecewakan gitu. Nah, itu kan kayak kamu udah di Bali jadinya kan. Nah, di Bali kan juga muncul lagu kamu sama Jun Bintang. Iya. Yang pertama itu apa ya? Satya. Nah, itu Satya. Kenapa kok kamu bisa duet sama Jun Bintang dulu? Ketemu di mana mungkin? Dulu karena aku kan sering cover lagu nih. Nah, ya udah beli Jun Bintangnya nge-DM aku gitu. Iniin dong bisa nggak kamu cover lagu ini gitu, lagu demo kayaknya atau apa ya. Akhirnya aku coverin lagunya. Nah, dia bilang lah katanya mau buatin single aku gitu atau model atau apa, aku lupa. Justru lama nih nggak berkomunikasi. Akhirnya pas aku ke Denpasar nih sama teman-teman waktu itu setelah kuliah, katanya dia lagi show di salah satu di Denpasar pokoknya. Tempat gitu. Pokoknya ya udah deh, aku disuruh nyusul ke sana. Akhirnya di sanalah aku pertama kali ketemu dia gitu. Akhirnya juga jamming sama dia, jamming lagu gitu. Akhirnya dia fix buatin aku lagu single, cuma lagi nggak ada kabar. Setelah akhirnya aku bilang aku mau ikutan Dewi, aku bilang sama dia misalnya, Jun aku mau ikutan audisi Dewi nih gitu. Ikut aja Tika, kamu pasti gini gitu. Dia memberi semangat. Sampai akhirnya aku mau ke Jakarta besoknya, dia bilang, Tika kapan, karena waktu take vokalnya sebelum ke Jakarta juga, kapan bisa take vokal? Nah terus besoknya kita sudah buat klip ya, karena kamu kan mau ke Jakarta gitu. Ya udah akhirnya buat take vokal 1 hari, terus buat klip besoknya. Abis itu aku ke Jakarta. Ya udah sampai akhirnya singlenya keluar, aku udah audisi. Gitu. Jadi nggak ikut juga gini ya? Promonya juga nggak ikut. Kebetulan sih waktu itu nggak bisa. Nah terus abis itu kan pertama lagunya Satya. Iya. Ada lagu kedua yang nggak ada kamu di video klipnya. Nah, itu kenapa sebenarnya? Ya, ini untuk meluruskan aja ya. Banyak sih yang nanya-nanya ini. Banyak yang nanya, bener. Pertama gini, lagu itu sebenarnya aku dulu udah ciptain dulu banget nih. Itu yang ciptain? Iya aku yang ciptain. Yang apa judulnya? Lagu Sakit. Sebenarnya itu bukan sakit sih judulnya, Inguh Pedidi apa Budo Pedidi apa? Itu awalnya. Ya itu awalnya. Dari kamunya. Aku panjenin salah satu penyanyi Bali. Waktu itu kan aku belum siapa-siapa ya, dan aku panjenin. Nah kata mereka baru aja habis ngeluarin album gitu. Ya udah karena aku memang udah duet sama Jun kan. Ya udah otomatis aku Jun, aku ada lagu nih, mau nggak dengerin gitu. Ya udah mau. Terus aku pulang dari Jakarta, ketemulah kita, barulah kita genjreng-genjreng, bagus sih kak lagunya gitu.
Ya udah habis itu aku balik ke aku take vokal, Iya. dibuatin aransemen sama Beli Gus Bim. Aku take vokal, habis itu aku langsung di Jakarta lagi. Nah aku bilang lah, Lijun ini konsepnya seperti ini ya, gini lagunya soalnya seperti ini gitu kan. Ya udah oke. Aku kan waktu itu masih di manajemen, Ya. jadi benar-benar nggak bisa ikutan, Dan emang nggak boleh. Ya? nggak boleh gitu. Jadi aku pengen di sana dicantumin penciptanya aja gitu. Dan memang aku yang suruh nggak usah dah isi Tika Pagerakinya, karena kan nggak boleh kan, belum boleh gitu, isiin aja ciptaannya di sana gitu. Gitu. Jadi gitu, jadi kalian jangan salah paham. Ya. Jadi tuh emang pasti aku nggak bisa ikutan. Orang tuh pasti berasumsi lain dong, takutnya gimana kamu sama Lijunnya Iya juga iya gitu. iya, masih baik-baik aja. Masih sih. baik-baik aja kan? Udah ketemu kok tuh apa ya aku lihat tuh di story sama Dulu Lebri sih juga ya. iya, pas di Style Palace. Waktu ketemu belum sama- gini ya, belum nikah ya itu. Belum. Itu jadi kalian jangan berasumsi sendiri gitu kan. Bener, orang Kita nggak ada kepo. nih di video klipnya, kenapa ya gitu. Ya emang banyak sih yang lain. Inilah lagunya emang karena dulunya di manajemen, jadi di kontak nggak boleh Nggak boleh. bilang namanya Tika ini itu nggak boleh gitu kan. Ya. Oke, selanjutnya. Apa tuh? Selanjutnya, kenapa kok abis dari apa namanya Dewi kan pulang nih ke Bali? Nah kamu buatlah lagu solo, kenapa gitu? Maksudnya buatnya lagu Bali. Kamu kan dari Dewi, mungkin ke sini terus bahasa Indonesia kan juga bisa. Emang bawalah aku loh Dewi gitu. Kenapa dilepas? Gitu? Enggak, bukan ngelepas sih, lebih ke aku kan dari Bali. Jadi kenapa enggak aku harus nyanyi Bali? Gitu. Jadi biar aku punya single bahasa Indonesia punya, single bahasa Bali juga aku punya gitu. Oh gitu. Jadi lagu pertamanya apa dong? Bangla Pengganti. Oh iya yang Bangla Pengganti itu. Itu Itu buatnya juga di Jakarta. oh, itu Jakarta. Karena waktu itu kan di sponsor di manajemenin juga sama Mans Entertainment. Oh yang Bangla Pengganti itu. Iya. Oh iya makanya promonya ada di Mans Entertainment juga ya aku lihat ya. Oke. Apa namanya? Itu lagunya ciptaan Aku sendiri. sendiri. Itu kisahnya pribadi. Enggak sih, aku lebih ke apa namanya, ada teman-teman yang beberapa yang curhat ke aku bahwa katanya sakit hati karena cowok sampai nangis, sampai apa namanya, benar-benar murung sendiri apa. Nah aku buatin lagu di sana biar orang yang sakit hati itu maksudnya kayak ayo dong move on gitu. Lelaki kan bukan cuma dia aja. Kalau emang dia udah nggak suka ya udah cari yang lain. Dan cari yang lain itu Bangla Pengganti bukan berarti pacar tapi juga teman atau sahabat. Iya benar dong. Ya dong. Oh, emang sih banyakan ya ciptaannya Tika sendiri kalau lagu-lagu yang Tika ya. Banyakan ya. Apa Sama hampir Wira semua? juga. Oh sama Wira juga. Ada Yang beberapa solo juga ada Wira juga yang ciptain? ada kayak Sayang Beli, Sedih dia yang buat. Oke. Nah, kita lewat ke masalah lagu-lagunya. Dan sekarang kita mau nanya nih. Siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup kamu ini selama proses perjalanan di karir kamu? Yang sangat-sangat paling berjasa itu salah satunya adalah Mami Putu sama Pak Akon. Siapa itu? Dia Mami Putu sama Pak Akon ini teman bapakku waktu kecil. Tapi karena aku terus diambet kan waktu itu, nah dia pun sering ke bar yang sering aku nyanyi. Jadi mungkin nggak tahu kenapa ya aku jadi dekat gitu sama dia. Habis itu jadi dekat, dia yang bener-bener menyemangati aku dan dia rela sampai 1 minggu sekali itu ke Jakarta waktu itu untuk mendukung aku karena aku curhat sama dia. Teman-temanku yang di Jakarta tuh banyak banget yang ngajak pendukung-pendukung gitu loh, karena kan mereka dari Jakarta ya. Bener. Karena aku dari Bali, terus siapa dong yang Siapa ngedukung yang aku? dong? Aku sampai nangis waktu itu kan, aku bilang, aku nggak ada orang yang ini, gimana dong? Nah akhirnya dia ngasih aku surprise, datang dia ke studio waktu itu sama Pak Akon. Itu aku sampai kaget, ya ampun ternyata dia datang. Akhirnya aku semangat sampai akhirnya sama sekali aku nggak pernah dapat di kursi panas ceritanya ya kan, yang kalau misalnya SMS-nya tuh rendah. Gitu itu aku nggak pernah dapat sama sekali karena itu benar-benar dia mendukung aku banget dari segi finansial, dari segi perhatian sayangnya gitu. Dan juga ada Papi Roms,
Nah, Romi Ya. itu yang tadi aku bilang yang ngambilin aku formulir gitu. Terus ada juga Giok yang benar-benar ngasih tahu aku, Tika, ayo ikutan audisi, kamu pasti lolos gitu. Terus ada lagi teman-temanku, siapa ya? Bapakku terutama ya, orang tua pasti. Tapi dia nggak tahu sih kalau aku ikutan audisi karena dia karena dia udah nggak mau anaknya tuh jadi penyanyi. Kenapa gitu? Karena kan bapak juga penyanyi nih. Kita kan di desa seperti yang aku bilang tadi. Benar. Tika, kamu udah deh jadi PNS aja. Kamu tuh bakalan gini-gini aja hidupnya. Lihat nih bapak, kayak gini-gini aja kan hidupnya gitu. Tapi aku terus kekeh, nggak mau, pokoknya aku pengen jadi penyanyi aja. Nggak bakal bisa. Sampai akhirnya ya udah aku ikutan audisi, baru dia bapakku tahu. Aku sampai masuk TV aku baru bapakku tahu. Masa gitu? Iya. Dia nggak tahu aku ikutan. Ya emang sih orang tua zaman dulu tuh seperti itu ya. Iya. Pengen anaknya jadi PNS karena PNS itu menjanjikan gitu ya. Iya. Gue juga kalau tapi udahlah, nggak bisa Iya. dipaksa. Aku juga gitu, bapakku meninggal, aku disuruh jadi PNS. Nggak bisa. Nggak bisa, karena Bukan jiwanya kita gitu ya. ember apalagi aku orangnya tuh Taurus, tidak bisa diurus. Oh gitu, Taurus gitu ya. Iya, Taurus tidak bisa Nggak diurus. bisa diurus sama. Pokoknya nggak mau Pengen diatur-atur sendiri gitu ya. Iya, aku pokoknya pengen Gimana main. mau kita sendiri gitu. Tapi kalau untuk Tika, arti keluarga itu seperti apa sih? Apa ya? Pelindung sih. Sebagai pelindung kita, penyemangat kita. Pokoknya kalau misalnya sedih, senang, bahagia tuh emang sama dia. Tapi kan aku tahu nih kalau Tika itu emang gak keluarganya utuh. Iya. Bapak sama ibunya bisa. Hmm. Terus ada rasa nggak dapet kasih sayang nggak dari mereka sebenarnya? Oh, gimana Pernah ya? nggak ngerasain gitu? Aduh, aku nggak dapet nih gitu. Yang aku mau gitu. Pastilah. Apalagi kalau misalnya lihat teman-teman yang aku dari SMP apa SMA sampai aku audisi itu juga aku ngerasain kayak gitu. Oh my god, mereka ada orang tuanya, Iya, terus yang sementara aku nggak datang, ada dateng gitu. ngedukung gitu ya. Cuma ya itu makanya jadi motivasi aku buat aku harus bisa, aku harus lolos. Bener. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Tapi kan udah ada siapa tadi, Mami Putu? Main putu Iya, ya, dia dia ada emang kayak bener-bener pengganti care gitu banget. ya. Dia sih yang benar-benar Yang udah ada yang support deh. iya banget sih. Nah, terus sekarang kan udah dulu mungkin keluarganya Tika itu jarang untuk bisa berkumpul bareng gitu kan, karena kamu juga tinggalnya sama nenek. Iya, dari Itu kecil. pun dari kecil sampai Umur berapa itu? SMP. Dari SMP Kecilnya? baru kecil dari Segini? segini kali. Itu dari kecil emang sama nenek. Ya SMP barulah aku pindah ke Pacabar itu yang ke Ahmad, karena kan aku dikasih kamar di situ. Oh, tinggalnya di sana. Pas SMP tuh aku udah langsung tinggal di sana karena dikasih kamar, karena kayak dikontrak gitu. Aku nyanyi Selasa Jumat di sana sama Senin Kamis. Itu berarti kamu benar-benar sekolah itu dari hasil kerja itu. Benar sekali. Umur segitu udah kerja. Luar biasa. Gimana dong orang nggak punya, ya kan? Iya, tapi kan buktinya sekarang kamu bisa sukses seperti ini itu udah ya perjuangan, benar-benar proses yang kamu nikmati. Benar-benar Habis gitu. nggak bisa diungkapkan dengan Tapi hampir semua orang seperti itu. Orang sukses itu pasti ada prosesnya kan gitu untuk menuju kesuksesan itu. Jadi yang bilang enak ya Tika jadi penyanyi itu nggak enak, ada nggak enaknya perjalanannya itu loh gitu. Iya, nggak kan sih? taunya Tika ini udah gini gitu. Padahal dia nggak tahu. Lu kalau nggak misalnya tahu gitu. Ini benar-benar my god. Aduh. Terus sekarang kalau udah ketemu keluarga yang benar-benar oke banget nih di rumahnya Wira gitu, gimana perasaannya setelah ada di sini gitu? Setelah menikah gitu, gimana perasaan? Kalau di sini ya aku bilang di sini kan lengkap banget ya, ada ibu, mama, ada bapak. Jadinya aku ngerasa ya udah di sini aku baru dapet misalnya kayak Benar-benar sayang. dipeluk Kalau- gitu ya. Ya kalau mama apalagi itu orangnya sangat perhatian, terus penyayang. Iya. Dia benar-benar memperhatikan aku, dia lebih ke kayak care sama aku, ngerti nggak sih? Ya kita makan dulu atau apa, karena kan sebelumnya nggak ada yang Nggak ada yang seperti itu. nggak ada. Gak ada yang nyuruh makan. Gitu, Bapak gengs. juga gitu, dia juga sayang sama aku, udah nggak dianggap menantu, kayak Anak sendiri gitu ya. Kelihatan mama juga ikut biasanya masuk di story-nya Tika. Iya bener, makanya kan orang-orang tuh ada heran Channelnya kenapa sibuk. Vika. Kadang kalau ngomong
sama Tika tuh apa namanya? Bener-bener friendly gitu ya. Kayak ibu kandung katanya. Bener Ya, sekali. iya. Emang hubungannya tuh erat banget. Karena siapa lagi dong? Sekarang kan aku punya mereka aja. Iya. Jadi ya udah sama mereka. Jadi dulu waktu memutuskan untuk menikah itu seperti apa sebenarnya? Kok Karena bisa nikah? Kan masih muda, umur berapa sih? sekarang 24. 24. Ya nikah muda juga namanya dong. Iya biar nanti jadi hot mama gimana sih mama Emang muda. planningnya gitu ya? Mama muda. Iya biar nggak gitu. ketuaan ntar. Iya sih, bener Zaman sekarang banget. kan umur nggak ada yang tahu. 40 udah metong. Biar enak gitu ya nanti kalau Laksmi dewasa, ibunya masih muda Iya, gitu ya. oh. Jalan bareng, bajunya tuker-tukeran gitu. Dia saya siapa tahu ya kan nggak tahu umurnya, tapi aku pengen menikmati aja. Aku masih 24, sekarang masih udah ada. Jadi ya udah nikmati aja. Sekarang gini, lagu yang paling Tika sukai banget, paling oke banget nih buat aku sendiri dari semua lagunya, lagu yang mana? Semua lah. Kalau Satu nggak deh, oke banget, yang paling best, yang momennya paling dapet gitu. oh Bangla Pengganti. Biasa. Itu benar-benar ini banget karena kan anak Datix juga ikutan sama aku. Terus apa benar-benar oke banget, gimana ya, apa orang-orang tuh pada berkumpul buat aku gitu loh pas waktu klip itu. Yes. Jadi benar-benar nggak bisa dilupakan dan Iya. paling berharga lagi. Tapi sekarang masih boleh dinyanyiin nggak sedikit buat mereka semuanya? Berdua ya berdua. Ada aku Iya, bisa. sing, Ya, sing, sing, sing. halo. Ada orang. Iya. Ada si bapak. Oke, yuk nyanyi bareng. Apa? Aku bisa nggak ya? Yang sengkau takut kehilangan beli, muani cara beli sengai sakit hati, liu anak yang trekola di tunangan dia, musuh beli magaji, yang ini bangala pengganti. Oke. Terima kasih Tika, Iya, sama-sama. luar biasa. Obrolan kita hari ini ceria. Jadi buat kalian yang kepo-kepo sudah terjawab di sini. Langsung Oke. aja subscribe. Iya. Terima kasih yang udah nonton semuanya, udah nonton YouTube channel aku, Gerempong ini. Buat kalian yang mau subscribe, silahkan langsung aja subscribe, nih ada di bawah. Gratis banget, ya. Oke, sampai jumpa di ngojek selanjutnya. Tapi gini dulu, kita bareng-bareng ya. Ini Oke. aku bilang ngojek ya, gitu ya. Oke. Oke, siap ya. Siap. Sampai jumpa lagi kita di ngajak ngotejek. Dadah. Bye. Aduh, Aku malah bilang luar biasa. ngobrol. Thank you ya. Iya.